Nah, terus anak-anak mereka yang bernama Andrea dan Nancy, anak pertama sama anak kedua, mengaku pernah melihat sosok perempuan tua yang berdiri di sudut kamar. Jadi sosok ini tuh nggak bicara, nggak menyerang, tapi dia cuma berdiri dan memperhatikan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu dimanapun kalian berada, selamat datang di cerita malam Jumat Alfi Mila. Enggak ya, malam ini aku nggak akan ceritakan tentang kakak yang satu itu kawan-kawan, tapi aku pengen ceritain sebuah kisah nyata, yaitu tentang sebuah rumah terkutuk. Ya bisa dibilang itu rumah terkutuk di Harrisville, Rhode Island, Amerika Serikat. Ya udah nggak asing lah kalian kalau misalkan kalian tahu rumah Harrisville itu rumah apa gitu kan. Dimana ya penghuni baru di rumah itu diteror terus oleh penghuni yang tidak terlihat di rumah itu kawan-kawan ya. Dan teror-teror yang dirasakan oleh penghuni baru rumah tersebut ini bahaya-bahaya banget sih kawan-kawannya, tapi untung aja nggak sampai makan korban jiwa. Biasanya teror goib di sebuah rumah tua yang baru kita huni, atau misalkan di rumah-rumah tempat-tempat manapun itu hanya menunjukkan sekelebat bayangan lewat, atau kayak ngelempar barang, atau kayak memperdengarkan suara gitu kan. Nah cuma sebenarnya itu doang. Tapi yang satu ini kawan-kawan, dia tuh nyerang. Terlalu horor sih menurut aku. Saking horornya cerita kisah nyata ini tuh sampai diangkat ke dalam sebuah film yang kalian pasti udah nggak asing lagi. Rumah Harrisville, Rhode Island. Apalagi kalau bukan film The Conjuring ya. Tapi di sini aku ceritain versi kisah nyatanya kawan-kawannya, bukan versi di film karena ada terdapat perbedaan sebagian gitu. Oke kawan-kawan, langsung aja kalian semua aku ceritain sekarang ya. Pada tahun 1971, keluarga Peron, di mana si bapak bernama Roger Peron, si ibu bernama Carolyn Peron, bersama 5 orang anak perempuan mereka bernama Andrea, Nancy, Christine, Cindy, dan April memutuskan untuk pindah dari kota menuju ke desa. Nah, waktu itu mereka memutuskan untuk pindah ke sebuah pedesaan bernama Rhode Island dan menemukan sebuah rumah tua yang katanya sudah berumur ratusan tahun kawan-kawan. Rumah itu besar, berdiri sendiri di atas tanah yang luas, kondisinya sudah tidak sempurna tapi masih layak huni lah ya kan, dan harganya pun relatif murah. Bagi Pak Roger ini kawan-kawan, rumah itu hanyalah bangunan tua yang butuh perbaikan dan beberapa polesan gitu kan. Lagi pula beliau ini orangnya mikirnya tuh rasional, beliau nggak percaya dengan hal-hal mistis. Jadi kayak misalkan penghuni goib rumah tua, nah itu beliau nggak percaya dengan sosok-sosok kayak gitu. Tapi beda halnya dengan istrinya Bu Carolyn ini kawan-kawan. Sejak pertama kali datang ke bangunan itu, ke rumah tua itu, Bu Carolyn ini tuh sudah merasakan satu hal yang sulit dijelaskan gitu. Beliau tuh bukan ketakutan, bukan rasa takut, tapi lebih kepada rasa nggak nyaman, seperti ada yang merhatiin gitu, ada yang ada yang ada yang kayak ada yang ngawasin gitu. Hari-hari pertama berjalan normal kawan-kawan, nggak ada penampakan, nggak ada suara-suara aneh, pokoknya nggak ada gangguan lah ya kan. Namun perlahan, beberapa keanehan mulai terjadi. Si Bu Caroline mencium bau busuk di beberapa ruangan ya. Baunya itu munculnya tiba-tiba terus hilang gitu aja. Nah beliau pikir awalnya itu bangkai binatang, bangkai tikus, bangkai kucing. Jadi beliau carilah ke dapur, ke sekeliling rumah, mungkin ada kucing mati atau tikus mati, tapi nggak ada bangkai hewan, dan bahkan nggak ada sumbernya, bau itu datang dari mana gitu kawan-kawan, nggak jelas. Nah terus keanehan seperti jam dinding di rumah itu mati sendiri kawan-kawan, dan matinya itu juga di jam-jam tengah malam gitu, kalau nggak di jam 2 di jam 3 gitu. Oke kalau cuma 1 jam ya udah ganti baterai masih juga mati, berarti jamnya yang rusak kan. Ini enggak, semua jam di rumah itu, beberapa jam di rumah itu tuh matinya sama di jam tengah malam, antara jam 2 atau jam 3 udah diganti baterai, besoknya dilihat mati lagi di jam-jam itu terus gitu loh. Aneh kan? Terus ada keanehan lainnya kawan-kawan, pintu yang tadinya dia udah tutup rapat, udah dia kunci, tiba-tiba kebuka lagi sendiri. Jadi suatu malam anak-anak Bu Caroline ini kan sudah masuk kamar semua, sudah siap-siap mau tidur, 5 orang anaknya kan. Nah suaminya juga udah masuk kamar, udah siap-siap mau tidur. Nah Bu Caroline ini periksa-periksa semua pintu, udah tutup semua, udah dikunci gitu ya kan. Terus dia masuk kamar anaknya, dia periksa anaknya udah tidur semua, diselimutin ya kan, semua udah oke. Dia keluar lagi dari kamar anaknya, dia tutup pintu kamar anaknya ya kan. Nah terus tiba-tiba dia lihat pintu yang tadi dia udah cek, udah ditutup, udah dikunci, tiba-tiba kok kebuka lagi gitu kan. Nah terus dia tanya sama suaminya, bang ada buka pintu nggak tadi bang? Suaminya jawab enggak gitu kan. Terus dengan rasa aneh, Bu Caroline ini ngerasa kayak, ya Allah, enggak ya Allah, kan emang dia pun Islam. Yang mendengar jawaban suaminya kayak gitu, dia cuman kayak, aneh sih,
tapi ya udah diabaikan gitu kan, karena kalau diceritain sama suaminya juga suaminya nggak akan percaya gitu, karena emang dia suaminya ini nggak percaya sama hal-hal mistis ya kan. Terus keanehan lainnya kawan-kawan, barang-barang kecil suka berpindah tempat sendiri ya kan, contohnya kayak sapu. Si Bu Caroline ini kalau misalkan nyimpen sapu pasti di dapur, disandarin di dinding dapur. Nah tapi ini udah enggak, tiap kali dia mau ngambil sapu, sapunya itu udah tergeletak di ruang tengah, tergeletak di lantai kayak gitu aja. Nah terus dia negur suami sama anak-anaknya. Dia bilang, besok-besok kalau udah ambil sapu simpan lagi di tempatnya, jangan digeletakin di lantai ruang tengah. Nah tapi suami sama anak merasa heran, kami nggak pegang sapu mah, kami nggak ngambil sapu karena kami nggak nyapu gitu kan. Bukan ngerasa, oh iya kah. Nah disitu dia merasa aneh. Kalau misalkan kejadian itu terjadi sekali kawan-kawan, bisa diabaikan ya kan. Ini masalahnya gangguan-gangguan itu, keanehan-keanehan itu terjadi berulang kali ya. Anak-anak perempuan mereka juga sudah mengalami hal-hal aneh yang lebih jelas lagi kawan-kawan. Salah satu anak perempuan mereka yang namanya Cindy, anak keempat ini ya kan, sering mendapati memar di tubuhnya pada saat bangun tidur pagi. Nah, awalnya Bu Caroline pikir anaknya terbentur pada saat tidur ya kan, tapi anehnya memar di tubuh Cindy itu muncul setiap hari meskipun sudah dipindahin ke tempat tidur yang berbeda. Nah, terus anak-anak mereka yang bernama Andrea dan Nancy, anak pertama sama anak kedua, mengaku pernah melihat sosok perempuan tua yang berdiri di sudut kamar. Jadi sosok ini tuh nggak bicara, nggak menyerang, tapi dia cuma berdiri dan memperhatikan mereka gitu. Ih, seremnya aku ngebayanginnya. Nenek berarti kan. Nah, seiring waktu si Bu Caroline ini pun mulai mengalami hal-hal yang lebih berat. Dia merasa ada yang ngawasin dia. Dia merasa ada yang sedang lihat dia gitu. Tapi begitu dilihat ini, kayak ada orang gitu. Tapi dia merasa ada yang ngintipin dia gitu ya kan. Terus pernah satu hari dia lagi cuci piring di dapur malam ya kan. Dia ngerasa ada yang sentuh punggung dia dan ada yang narik rambut dia dari belakang gitu kan. Kaget dia. Terus dia juga mulai sering terbangun tengah malam dengan perasaan yang tertekan, kayak takut gitu ya kan. Nah dia juga jadi mengalami perubahan emosi. Dia jadi mudah marah, mudah lelah, dan nangis tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Dalam beberapa kesaksian keluarganya, si Bu Caroline ini jadi sering mulai merasa kayak ketindihan gitu. Terus tiap malam mimpi buruk, dan dia jadi merasa dia nggak bisa lagi ngontrol dirinya sendiri. Ya, hilang kendali, kayak seakan-akan ada hal lain yang mengontrol dia gitu. Nah dalam satu kejadian yang paling diingat sama anaknya kawan-kawan, si Bu Caroline ini pernah menyakiti anaknya ya kan. Dia cekek anaknya sebelum akhirnya dia sadar dan nangis histeris karena dia shock lah, apa yang udah aku lakuin sama anak aku ya Allah gitu ya kan. Nah setelah kejadian-kejadian berat itu, Bu Caroline merasa bahwa memang ada sesuatu yang mencoba mempengaruhi dirinya. Nah, sedangkan si Pak Roger, suaminya Bu Caroline, tidak mengalami gangguan seintens istrinya. Dia jarang melihat atau merasakan kejadian langsung. Namun dia melihat perubahan sikap pada istrinya ya dan pada anak-anaknya. Nah, disitulah dia merasa ini ada sesuatu yang salah nih di rumah ini. Karena serangkaian keanehan-keanehan itu akhirnya keluarga Peron ini mencari tahu lah sejarah rumah itu ya kan. Dari catatan lokal dan cerita warga sekitar, mereka menemukan bahwa tanah itu ternyata telah menjadi lokasi beberapa peristiwa kematian sejak abad ke-18 loh kawan-kawan. Ada yang meninggal karena kecelakaan, ada yang meninggal karena bunuh diri, dan ada juga kematian anak-anak karena tenggelam di lokasi itu. Yang bikin mereka merinding, itu bukan cerita karangan warga sekitar kawan-kawan, melainkan itu tercatat dalam sejarah lokal. Dan ada satu nama yang paling sering disebut sama warga lokal kawan-kawan. Dan semua rata-rata warga lokal menyebutkan satu nama itu. Dia adalah Bathsheba Sherman. Bathsheba Sherman adalah seorang wanita yang pernah tinggal di tanah itu pada abad ke-19. Ia dikenal sebagai sosok yang tertutup dan dijauhi masyarakat. Nah, si Bathsheba ini pernah merawat seorang bayi dan ditemukan meninggal di bawah asuhannya. Katanya kawan-kawan, ada sebuah jarum yang tertancap di tengkorak si bayi. Tapi si Bathsheba memang tidak terbukti bersalah secara hukum. Namun, gosip dan kecurigaan masyarakat itu membuat nama dia dikenal buruk di lingkungan sekitar dia. Dan Bathsheba akhirnya ditemukan dalam kondisi tergantung. Sebagian cerita dari masyarakat setempat, rumah itu menjadi angker karena dulunya si Bathsheba ini pernah melakukan ritual setan. Namun dari catatan medis modern, si Bathsheba ini terbukti tidak pernah melakukan ritual setan kawan-kawan. Dalam kondisi ketakutan dan tertekan, keluarga itu pun menghubungi
penyelidik paranormal yang pada saat itu cukup terkenal kawan-kawan yang bernama Ed dan Lorraine Warren. Nah, pada saat ritual berlangsung, Bu Caroline ini pun mengalami hal yang begitu berat. Dia mulai hilang kesadaran, dia mulai berteriak sekencang-kencangnya, dan juga dia harus ditahan oleh beberapa orang, kayak kesurupan gitu Bu Caroline ini. Dan momen itu menjadi momen yang sangat traumatis bagi kelima anaknya ini, karena dia melihat ibunya dalam kondisi kayak gitu. Itu mama aku, tapi kok kayak bukan mama aku ya kan. Ngomongnya juga suaranya udah suara lain gitu loh, suara serem gitu, bukan lagi suara Bu Caroline ini. Nah, melihat keadaan itu, si Pak Roger akhirnya menyerah dan menyuruh si Ed dan Lorraine untuk pergi, karena dia merasa ritual ini justru membuat keadaan semakin buruk gitu. Nah, sejak momen itulah keluarga Perron pun tidak pernah lagi mencari paranormal manapun untuk melakukan ritual, karena menurut Pak Roger selaku kepala keluarga Perron, keadaan justru lebih baik tanpa ritual. Karena dengan ritual dia melihat perubahan istrinya yang mengerikan, anak-anak juga jadi trauma gitu ya kan. Nah, disinilah letak perbedaan dengan film kawan-kawan ya. Kalau di film keluarga Perron langsung pindah setelah itu kan. Nah, tapi kalau aslinya keluarga Perron tidak langsung pindah. Mereka masih bertahan di situ selama 10 tahun. Nah, setelah beberapa lama mereka tinggal di situ, pengakuan si Andrea selaku anak pertamanya ini, memang gangguan tidak hilang sepenuhnya kawan-kawan, namun intensitas itu berkurang seiring waktu. Akhirnya keluarga Perron pun pindah dalam keadaan hidup. Jadi nggak ada yang kayak di film akhir yang dramatis gitu. Terus nggak ada kemenangan besar, ritual berhasil mengusir setan gitu. Nggak ada yang seperti itu di kisah nyata. Yang ada hanyalah sebuah keluarga yang bertahan dan pergi membawa trauma. Bertahun-tahun kemudian, putri tertua mereka yang bernama Andrea Perron menulis kisah mereka dalam sebuah buku, House of Darkness, House of Light. Ia menegaskan bahwa apa yang mereka alami bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk dicatat sebagai pengalaman manusia nyata. Jadi kesimpulannya kawan-kawan, cerita ini bukanlah sebuah kisah tentang sosok iblis yang berhasil dikalahkan, bukan juga tentang kisah rumah yang berhasil dibersihkan seperti di film-film, melainkan ini sebuah kisah nyata yang pernah dialami oleh keluarga Perron yang berasal dari Amerika Serikat sana. Bahkan rumah Harrisville itu sampai sekarang masih tegak berdiri kawan-kawan. Ya, buat kawan-kawan mana tahu ada yang mau liburan ke Amerika Serikat, nggak ada salahnya mampir ke desa Rhode Island untuk merasakan sensasi horor rumah Harrisville ya. Oke kawan-kawan, segitu dulu aja cerita malam Jumatku kali ini. Kalau kalian suka dengan cerita aku, jangan lupa like, subscribe, juga komen. Aku Sylvia pamit, sampai jumpa malam Jumat berikutnya. Bye bye.